Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan Jemaat BICN Nederland. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah bergabung bersama kami. Saya Peter Subusepa dari Belanda mengucapkan selamat datang bagi Anda, baik yang sudah hadir di Zoom meeting maupun di FB Live. Hari Sabtu ini kita dedikasikan untuk belajar. Bersama dengan kami sudah ada Pastor senior kami, Pastor Wanda Dumais dan Pastor Erna Dumais dari Sydney, dan juga Pak Aan dari Sydney. Ada juga Ibu Nona Nehas dari Belanda. Juga ada Pak Agus Budiono dari Bandung. Ibu Oike Abram dari Balikpapan. Dan Ibu Christine dari Batam. Dan ada juga Pak Ferry Gunawan dari Sydney, Acting Pastor Marcella dari Manado. Bagi Anda yang ingin bergabung Zoom, ID kami 595-30282, paskode 5E kecil, 8J besar, 9B besar. Sebelum mendengarkan pelajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Agus Budiono MTH, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas keselamatan, kasih karunia dan kemurahan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar akan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pakai Pak Agus Tuhan yang akan memberikan pelajaran ini Tuhan. Supaya ibadah ini Tuhan berlangsung dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir saat ini juga Tuhan buka hati pikiran kami. Mengerti Tuhan akan setiap pelajaran yang akan disampaikan Pastor kepada kami yang hadir saat ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Zoom meeting dan signal kami di rumah masing-masing Tuhan yang kami pakai. Supaya berjalan dengan baik Tuhan, tidak ada gangguan apapun juga Pak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian pelajaran firman Tuhan pada hari ini dalam tangan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan Pak Agus untuk menyampaikan pelajaran firman Tuhan. Buka dulu Pak Agus. Suaranya dibuka, belum kedengaran. Selamat sore, selamat malam di tempat di Sydney. Pada sore hari ini, saya ingin membagikan pelajaran tentang Roh Kudus. Bisa minta tolong Pak Wanda untuk share screen-nya, boleh nggak? Share screen ya. Ya. Ya, sudah. Apakah sudah terlihat di layar? Udah, mantap Pak. Oke ya. Bagus. Hari ini saya akan memberikan pengajaran tentang Roh Kudus. Dasar dari semua ini adalah Alkitab adalah satu-satunya tuntunan kehidupan untuk orang percaya. Di sini kita pertama-tama harus mempunyai dasar pengajaran yang kuat. Selanjutnya, dari dasar pengajaran itu kita harus kembali ke
berpindah dalam praktek hidup kita. Apa yang kita pelajari itu kita aplikasikan. Kalau ditanya, mana yang lebih terdahulu? Doktrin atau pengajaran? Atau praktek atau aplikasi? Yang pertama adalah doktrin atau pengajaran, selalu menempati urutan pertama. Yang kedua, praktek atau aplikasi, selalu menempati urutan kedua. Jadi kita mengetahui lebih dahulu, kita memahami dulu. Kita mengerti dulu kebenaran firman Tuhan, baru kita mempraktekkan di dalam hidup kita. Saat kita akan membaca, kalau kita baca keseluruhan dari kitab Markus, kita akan menemukan sebuah ciri khas. Kitab Markus ini ditulis dengan bahasa naratif atau bahasa narasi. Bahasa narasi ini mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar manusia yang bernama Yesus Kristus. Mari kita lihat lebih seksama, pembagiannya adalah Markus 16, di Markus pasal 16, di ayat 9 sampai 14 mencatat hal-hal yang berhubungan dengan iman atau kepercayaan murid-murid. Ayat 15 dan 16 mencatat bagian yang berhubungan dengan pemberitaan para rasul. Ayat 16 sampai 20 mencatat bagian yang berhubungan dengan konfirmasi para rasul sebagai saksi. Setelah Yesus menangani ketidakpercayaan murid-murid bahwa dia telah bangkit, Yesus merespon murid-murid dengan 3 kata penting. Yang pertama, go atau pergi. Go, preach good news. Pergi, beritakan Injil. Ini yang Yesus katakan pada murid-muridnya. Jadi perintah Yesus adalah yang pertama kita pergi, yang kedua kita kabarkan atau khotbahkan, yang ketiga adalah kita sampaikan berita Injil. Di Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lingkup perintah Yesus adalah pergi seluruh dunia. Tujuannya jelas. Beritakan Injil kepada semua orang. Dimanapun engkau ada, perintah ini menjadi bagian hidupmu. Tuhan menyuruhmu pergi kemanapun untuk memberitakan Injil. Berita Injilnya apa? Yang pertama, bahwa Yesus mati. Yang kedua, bahwa Yesus sudah bangkit. Markus 6 ayat 16 jelas, orang yang percaya akan diselamatkan, orang yang tidak percaya akan dihukum. Mengapa seperti itu? Orang yang tidak percaya, maka mereka akan dihukum karena mereka menolak nama yang akan memberikan keselamatan baik di dunia ini atau di dalam kekekalan. Dosa kekal itu dinamakan dosa menghujat Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menginsafkan orang akan dosa dan membawa orang percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus, lalu mau percaya kepada siapa? Tidak ada pribadi atau nama lain yang bisa menyelamatkanmu. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kemudian kita tiba di Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Apakah ayat-ayat ini berbicara tentang tanda keselamatan? Di ayat tadi menulis bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa itu tandanya? Yang pertama, mengusir setan. Yang kedua, berbicara bahasa baru. Yang ketiga, memegang ular berbisa tidak mati.
Yang keempat, minum racun maut tidak mati. Yang kelima, menyembuhkan orang sakit. Kelima tanda ini sudah terjadi kepada para rasul. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Perhatikan kata meneguhkan atau confirm. Perhatikan kata mereka. Orang percaya yang dimaksud adalah mereka itu para rasul. Tujuannya adalah jelas untuk meneguhkan berita Injil firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi di sini para rasul diutus untuk memberitakan Injil. Lihatlah di sini, pada hari Pentakosta, hari raya orang Yahudi, para rasul berbicara bahasa baru tanda kedua. Kisah para rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa baru itu bahasa apa? Ini di Kisah para Rasul 2 ayat 8-11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Rom. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tidak disebutkan speaking in tongue atau bahasa lidah di situ, tetapi bahasa yang bisa dimengerti atau bahasa yang belum pernah dipelajari oleh para rasul. Mengapa para rasul bisa berbicara bahasa baru atau bahasa lain di situ? Karena itu adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Dikatakan Kisah para Rasul 2 ayat 4. Jadi di Kisah para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Apa arti penuh Roh Kudus di situ? Pertama kalinya Roh Kudus menyatakan diri kepada dunia ini sesuai janji Yesus. Allos Parakletos. Lalu, perlukah kita berdoa 10 malam untuk menunggu Roh Kudus turun? Kisah para Rasul 2 ayat 1-6. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dan ini mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua itu yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat ini sudah kita baca tadi. Jadi di hari Pentakosta itu menunjuk pada perayaan besar orang Yahudi. Penggenapan janji Yesus pada murid-murid, Roh Kudus turun ke atas hidup murid-murid. Penuh Roh Kudus, ketika Roh Kudus mendiami hidup murid-murid, maka glosolalia terjadi. Murid-murid berbicara 15 glosolalia, 15 bahasa manusia untuk menyampaikan berita Injil. Murid-murid menjadi saksi Yesus di Yerusalem. Kemudian kita lihat di Kisah para Rasul 8 ayat 1.
Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Setelah pembunuhan Stefanus, salah satu murid orang-orang percaya mengalami aniaya besar. Peristiwa ini justru membuat murid-murid yang lain tersebar ke Yudea dan Samaria. Kata-kata Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 terjadi. Berita Injil keluar dari Yerusalem lalu ke Yudea dan Samaria. Rasul-rasul mengutus Petrus dan Yohanes datang ke Samaria. Kisah Para Rasul 8, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Di loteng Yerusalem, murid-murid dibaptis dengan Roh Kudus oleh Yesus. Di Samaria, Petrus dan Yohanes berdoa menumpangkan tangan agar murid-murid di Samaria menerima Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus di Samaria kelihatannya tandanya sama persis dengan peristiwa turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Perbedaannya apa? Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, maka Roh Kudus turun ke atas hidup murid-murid di Samaria. Di Samaria, murid-murid yang pertama, murid-murid sudah dibaptis dalam baptisan keselamatan, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Yang kedua, Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan. Ketiga, murid-murid menerima Roh Kudus. Yang keempat, murid-murid berglosolalia. Bagi saya, Roh Kudus sudah turun pada hari Pentakosta. Dialah yang memberikan kuasa dan keberanian pada murid-murid dan kita hari ini untuk memberitakan Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit, Mesias Allah yang ajaib. Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi kalau Roh Kudus belum turun, maka kita tidak pernah melihat Injil tersebar dengan luar biasa sampai hari ini. Kita adalah saksi bahwa Roh Kudus, Allah Parakletos, hidup di dalam kita. Kuncinya ada di sini, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebelum Yesus berpisah dari murid-murid untuk pergi ke surga dan meninggalkan murid-murid di bumi, dia telah berjanji kepada muridnya bahwa Roh Kudus akan diutus Bapa datang ke dunia ini untuk menggantikan Yesus. Ada dua kata penting yang Yesus beritahu di dalam ayat ini. Yang pertama, parakletos. Parakletos artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi kita. Bisa berarti penghibur, bisa berarti juga penasehat. Yang kedua, ekeinos. Ekeinos artinya person atau pribadi. Agak susah memahami ekeinos tanpa sebuah contoh. Roh Kudus itu pribadi atau seseorang, tapi kita tidak bisa melihatnya. Ini adalah ayat-ayat untuk contoh sebagai mengenai ekeinos yang akurat. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ekeinos ini sangat eksklusif untuk orang percaya. Oleh karena, satu, ekeinos itu menyertai konsep Immanuel, Allah berserta kita. Yang kedua, ekeinos itu diam di dalam hidup orang percaya. Orang yang belum diselamatkan, yang pertama tidak bisa menerima ekeinos. Yang kedua, tidak bisa melihat ekeinos.
Yang ketiga, tidak mengenal ikenos. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah alon parakleton, penolong yang lain. Kata alon atau alos artinya sesuatu yang lain dari sesuatu yang sama. Dengan kata lain, Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu sama dengan Yesus, tetapi bentuknya berbeda. Kata parakletos tidak mungkin memaksudkan arti lain, tetapi menunjuk secara akurat kepada Roh Kudus. Menurut Yesus, ketika Roh Kudus datang, maka dia akan tinggal di dalam diri murid-murid. Rumahnya atau tempat kediamannya adalah tubuh murid-murid Yesus. Roh Kudus tidak pernah membuat kediaman di benda mati. Roh Kudus tidak tinggal di dalam rumahmu, mobilmu, motormu, gedung gerejamu, bajumu, cincinmu, sepatumu, dan sebagainya. Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Sekarang kita melihat secara khusus Yohanes 14 ayat 26. Ayatnya berbunyi seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa maksud Yesus sesungguhnya ketika mengatakan hal ini? Pada murid-muridnya, Yesus berkata, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan mereka tentang pengajaran Yesus. Maka satu-satunya cara yang valid adalah, pertama, Yesus yang sudah tinggal di surga, mengajar murid-muridnya melalui Roh Kudus yang dikirim dari surga dan tinggal di dalam kehidupan murid-murid. Yang kedua, Yesus yang sudah tinggal di surga mengingatkan murid-muridnya tentang segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan dan lakukan di depan mata mereka. Karena itu dengan bangga kita dapat berkata bahwa Alkitab adalah Theopneustos, dinapaskan Allah. Alkitab adalah kumpulan firman Tuhan yang diberikan melalui napas Allah atau inspirasi Allah. Murid-murid menuliskan firman Tuhan itu, tetapi sumber penulisan dan ide penulisan firman Tuhan itu tidak muncul dari pikiran murid-murid, tapi muncul dari Allah melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup murid-murid Yesus. Kalimat Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, lebih tepat diaplikasikan kepada murid-murid Yesus sebagai penulis Alkitab. Merekalah yang mempunyai pengajaran asli dari Yesus dan pengajaran itu mereka tuliskan dalam bentuk Alkitab. Kalimat Roh Kudus akan mengingatkan mereka tentang segala sesuatu tentang Yesus pernah ajarkan dan lakukan. Lebih tepat diaplikasikan pada murid-murid Yesus sebagai penulis Alkitab. Mereka menulis Alkitab bukan mengandalkan dari ingatan mereka sendiri, tapi Roh Kudus bahwa mereka membawa memori-memori khusus sehingga mereka mampu menuliskan dengan tepat semua ajaran Yesus. Tugas kita sebagai murid Yesus yang hidup di masa kini adalah membaca, mempelajari, dan menganalisa semua tulisan firman Tuhan yang telah sempurna menjadi Alkitab Perjanjian Baru bersama Alkitab Perjanjian Lama. Roh Kudus tidak akan mengajar seseorang murid yang pemalas. Roh Kudus akan mengiluminasi atau menerangi pikiran kita apabila kita rajin belajar dan suka menyelidiki firman Tuhan sehingga kita mengerti apa maksud firman Tuhan tertulis seperti itu. Maranatha, terima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Agus atas pelajaran firman-Nya pada hari ini. Saya ada beberapa pengumuman untuk juga untuk pelajaran ITS TPM. Pelajaran kelas kita hari ini sudah selesai. Untuk hari Sabtu, kita akan melanjutkan dengan doa. Kebaktian kita besok hari Minggu, BICN Nederland tetap diadakan pukul 9 pagi waktu Belanda atau pukul 2 siang WIB waktu Indonesia Barat. Dan juga ada perjamuan kudus besok. Juga kebaktian BIC Sydney tetap diadakan pukul 12 siang waktu Belanda atau pukul 5 sore WIB. Juga ada perjamuan kudus. Dan untuk pelajaran kelas ITS atau TPM, Anda bisa melihat flyer kita bagikan di FB.
Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya minta Pastor Sekretari. Nggak ada pertanyaan. Belum. Loh, Belum, baru setengah jam. Mau buru-buru soalnya mau main bola ini kayaknya. Oh, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita diskusi. Oh, ada diskusi. Buru-buru. Oke, kalau kita ada pertanyaan, mari saya Ini bertanya. pelajaran, jadi ada diskusi lah. Makanya saya bingung tadi kok bisa buru-buru cepat amat. Udah janjian mau- sama anak, Pak. Kalau ada pertanyaan, Nggak apa-apa, biar nggak tegang. Sayang anak, Pak. sorry kalau ada sayang anak. pertanyaan saya silakan. Jangan di Kalau gitu nggak jadi tanya dong. Mari Pak, mari saya silakan ke teman-teman untuk bertanya untuk pelajaran kita hari ini. Mungkin saya yang akan Nggak. bertanya dulu. Saya akan bertanya lebih dulu. Ya, tadi bagus sekali ya pemaparan tentang Roh Kudus. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah ini buat kita diskusi sama-sama semuanya. Kira-kira kapan sih pertama kali Roh Kudus itu mulai melakukan karyanya, mulai bekerja? Apakah pada saat Yesus dibaptis kan Roh Allah turun dalam rupa burung merpati, atau pada saat Pentakosta dan orang-orang percaya diberikan kuasa-kuasa itu? Ini buat diskusi aja sih buat kita. Kapan sih pertama kali Roh Kudus itu memperlihatkan karyanya, memperlihatkan kuasanya gitu di tengah-tengah kehidupan di bumi ini. Oke, terima kasih Bu Eke untuk pertanyaannya. Ini untuk pertanyaan ini akan saya jawab. Kapan Roh Kudus mulai istilahnya berperan dalam kehidupan misi Kristen ini atau kehidupan orang percaya? Sebetulnya ini mengacu kepada Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, sewaktu Roh Kudus turun, murid-murid kepenuhan oleh Roh, mulai saat itulah Roh Kudus tugasnya dimulai. Dan waktu Roh Kudus memenuhi murid-murid langsung bisa berbicara 15 glosolalia bahasa lidah, dan itu didengarkan oleh orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, dan pendatang-pendatang dari Roma. Jadi, waktu mereka berbicara itu, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa orang-orang yang, kalau orang Partia ya dengan bahasa orang Partia, kalau orang Media mereka bicara bahasa orang Media. Dan 15 bangsa itu yang 15 bangsa yang dicatat dalam Alkitab. Dan tidak ada bahasa lain yang dikatakan itu yang tidak, istilahnya tidak bisa diterjemahkan. Itu mungkin dari penjelasan saya, Bu Eko. Apakah Roh Kudus ini tidak berperan di dalam Perjanjian Lama? Kalau yang saya perhatikan tadi dari pelajaran yang disampaikan oleh Pak Agus, lebih banyak mengacu ke Perjanjian Baru. Nah, pertanyaannya, apakah dalam masa Perjanjian Lama Roh Kudus itu tidak ada? Dalam Perjanjian Lama Roh Kudus ada. Cuman memang Roh Kudus belum menyatakan dirinya. Waktu Roh Kudus menyatakan diri adalah di waktu setelah Yesus mati dan Yesus mau naik ke surga itu, Roh Kudus mulai berperan tugasnya di dunia ini. Jadi kalau pertanyaan Bu Eke, apakah Roh Kudus itu baru ada setelah Perjanjian Baru? Sebetulnya di Perjanjian Lama pun sudah ada Roh Kudus, cuman tidak belum dinyatakan bahwa Roh Kudus itu
tugasnya di Perjanjian Lama sebetulnya kita bisa lihat juga sih di Perjanjian Lama itu Bu Eke. Gimana Bu? Udah jelas apa masih? Enggak, soalnya gini, mungkin atau teman-teman yang lain yang sudah pernah ikut kelas bisa bantu. Kita pernah belajar waktu itu di Hebrew ya, pas kelas Hebrew ya, kejadian itu awal mula sekali, kejadian 1 ayat 2 pun pada saat penciptaan itu ternyata Roh Allah atau Roh Kudus itu sudah sudah berkarya untuk di dalam dunia ini. Nah itu makanya kalau misalnya kita berbicara mengenai Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh, itu dari awal sekali sudah nampak ya, Udah Wanda ya. Nah, dari situ. Cuma memang banyak orang dan hampir semua orang Kristen ini hanya percaya bahwa Roh Kudus itu ternyata hanya muncul di Perjanjian Baru. Mereka tidak kurang begitu mendalami bahwa di dalam Kejadian sendiri pun paling awal sekali sudah dikatakan bahwa Roh Kudus itu berkarya gitu. Seperti itu. Nah, ini di sini hal yang penting adalah yang pertama tadi Bu, doktrin atau praktek. Jadi sebetulnya kan doktrin atau pengajaran itu penting. Dan sumber source, istilahnya pengajarnya itu capable apa enggak capable, yang maksud saya itu berkualitas atau tidak. Sebetulnya kita di sini kita bersyukur sekali karena Pak Wanda, Bu Erna adalah orang yang capable, ya mumpuni istilahnya dia. Mau bahasa Ibrani oke, bisa, mau bahasa Yunani oke, bisa. Mau menerjemah mau ekspositori juga istilahnya lebih detail. Saya juga tidak menutup kemungkinan di sana mungkin juga ada lah pengajar-pengajar lain yang capable juga. Cuman kemungkinan mungkin waktu mereka juga ada kegiatan lain. Keputus nggak? Enggak, oke, bagus. Oke ya. Okay. Tadi gambar Bu Eke sempat berhenti, saya kira saya yang enggak. Ya gitu Bu Eke. Ya itu aja sih pengen tanya. Ya itu aja sih pengen sebenarnya angka baiknya juga kita melihat bahwa Roh Kudus juga berkarya di dalam Perjanjian Lama, bahkan banyak sekali ya, banyak sekali. Betul, itu makanya kalau ada yang orang Kristen yang beranggapan bahwa Roh Kudus itu hanya dimulai di Perjanjian Baru, mereka harus lebih diedukasi. Seperti saya dulu lah, saya dulu juga sebelum sekolah, saya begitu waktu saya lahir baru, saya merasa haus, maksudnya haus itu karena di Alkitab itu kalau secara ini, kalau kita baca banyak kontroversinya, maksudnya yang ini gimana sih, kan juga tidak mungkin misalnya saya nge-WA pendeta nanya gini-gini ini artinya apa, gini-gini, kan juga nggak mungkin lah. Makanya waktu itu ada kesempatan untuk sekolah Alkitab, dan saya waktu itu juga dengan biayanya ya agak miring, kenapa enggak, dan itu posisi di Bandung. Akhirnya saya bersekolah itu sehingga mendapatkan gelar itu bukan saya mau gelarnya ya, sebetulnya saya ingin lebih mendalami. Cuman dalam waktu 3 tahun itu saya merasa sebetulnya kurang. Ya saya sangat beruntung bisa berkenalan dengan Pak Wanda dan bisa ikut kelas ini, saya sangat sekali diberkati juga, apalagi ya dulu saya pernah ikut dulu, tapi sekarang dulu sempat karena sibuk gini, dan sekarang bisa lebih aktif lagi. Saya sangat bersyukur. Dan juga saya ingin juga ilmu ini juga saya aplikasikan
Ya kadang saya juga mengajar, maksudnya ngomong sama istri saya, ini gini loh, ini gini. Kayak kemarin saya mendengarkan ada istri saya itu suka mendengarkan ujian GMS. Apa ya waktu itu ngomong dia ujiannya tuh ngomong Roh Kudus datanglah gitu. Saya nggak ngomong ini lagunya nggak Alkitabiah gitu loh. Terus dia agak marah. Terus saya harus dengerin apa? Bukan saya melarang kamu. Maksudnya saya ngomong lagu ini gitu loh. Kata-katanya yang tidak Alkitabiah. Ya gitu Bu Eko. Jadi dengan adanya maksudnya saya dibekali, saya bisa mengajar, maksudnya bisa memberitahukan lah. Misalkan kalau ada mungkin di keluarga saya ada yang kurang tahu, saya bisa memberitahukan, oh yang benar ini loh. Karena dengan apa? Karena kita masing-masing kan dibekali gitu loh. Kalau kita simpan sendiri untuk apa? Gitu Bu. Pak Agus. Ya. Oh, silakan Bu Marcella dulu. Pak Agus, kalau sorry ini juga tentang Roh Kudus. Pak Agus, berarti yang 15 bahasa daerah saat itu yang dikatakan oleh Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia TB LAI itu 1974, bahasa roh berarti kurang tepat ya kalau ada bilang bahasa roh selama ini ya. Itu berarti bukan bahasa roh kan, bahasa lain ya. Berarti ya, yang dimaksudkan bahasa lain itu yang 15 daerah ya, itu yang Pontus, Kilikia, ya. Elam, berarti itu ya? Ya. Oke, kalau begitu. Terima kasih. Jadi bukan yang laba-laba ya Pak Agus? Bukan yang laba-laba, sika laba-laba, bukan ya Pak? Sekarang kalau saya tanya, kalau artinya laba-laba apa Bu? Kalau bahasa Indonesia laba untung. Laba-laba itu spider kalau bahasa Inggris. Kalau laba aja untung. Kalau laba-laba spider atau laba-laba. Terus kalau di Jakarta itu gorengan. Tempat memperbaiki. Oh, enggak ada laba-laba itu. Gorengan itu. Dulu 1.000 Rp1.000 satu biji itu yang dari sayur dicampur terigu. Ya itu namanya laba-laba. Bala-bala. Oh, bala-bala, sorry, bala-bala. Oh, bala-bala. Kalau laba-laba itu si untung. Jadi kalau dikatakan bahasa roh kurang tepat ya Pak Agus ya? Gimana? Kalau dikatakan bahasa roh berarti kurang tepat ya Pak Agus ya? Ya, kita kurang tepat ya untuk bahasa roh kita harus merujuk kepada bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, maka kita harus eksegesis dari bahasa aslinya. Karena terjemahan itu kadang kan beda. Jadi kita nggak bisa makan mentah TB LAI terjemahan bahasa baru Lembaga Alkitab Indonesia itu kita tidak bisa makan mentah, karena kalau makan mentah kita juga nggak mungkin bahasa roh itu yang dimaksud gimana, kan bingung juga gitu. Sebetulnya kan kalau di Inggris kan speaking in tongue, bahasa lidah kan. Jadi pada intinya yang dimaksud oleh Alkitab sebenarnya bukan bahasa roh, tetapi bahasa lain atau bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa-bahasa yang ada saat itu ketika orang-orang itu berada di situ kan. Yang kisah para rasul itu kan berarti 15 daerah itu ya, mereka berbahasa dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia ya Pak Agus ya. Ya, kepenuhan dengan roh misalnya tiba-tiba saya bisa bahasa Manado. Wow, mantap. Kalau kepenuhan roh itu misalnya saja. Kan saya nggak pernah belajar bahasa Manado seperti apa, cuman saya pernah sering dengar yang di ini kan kalau ngomong orang kan orang, cuman saya tahunya cuman itu, selanjutnya nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau saya bisa fasih bahasa Manado dengan singkat, ya itu kan pasti kan bukan belajar tiba-tiba saya jadi sakti apa gimana, pasti kan ada sesuatu
sesuatu yang ilahi yang bekerja dalam diri saya gitu. Oke Pak Agus, terima kasih. Saya mau bertanya nih, ini cuma diskusi aja. Kalau Ya. teman-teman di sini pernah nggak punya pengalaman bahasa roh begitu nggak? Coba siapa yang pernah punya pengalaman seperti Saya itu? pernah, Bu. Silakan. Silakan. Sehabis Ibu menemukan kebenaran ini, bagaimana menurut Bu Christine? Iya, sehabis saya menemukan kebenaran ini, saya jadi malu sendiri, Bu. Karena selama ini ternyata kuraba-raba dan laba-laba itu ternyata itu cuman iya diraba-raba, Pak. Cuman ternyata itu buatan manusia gitu kan. Ternyata setelah kita mendalami kebenaran, ternyata glosolalia itu yang dimaksudkan di situ adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia gitu loh. Jadi mereka kepenuhan roh lalu berbahasa lain. Seperti saya, umpamanya orang Sumatera bisa berbahasa Jawa. Atau saya boleh berbahasa Manado, umpamanya gitu. Sementara saya sendiri bukan orang Manado. Umpamanya seperti itu contohnya. Jadi ya setelah saya tahu kebenaran, saya jadi malu sendiri loh, Bu. Nggak enak di kuping kalau sekarang dengerin Bisa. Waktu bisa berbahasa roh itu bahasanya Ibu apa, Bu? Bahasanya gimana? Apakah sama seperti orang yang lain itu laba-laba, sikarama atau bagaimana? Saya kalau saya ya pakai siki, Bu, siki. Aduh malu. Pakai siki lah raba papa itu. Karena Berarti mungkin sama saya berarti yang sama sayang dengan Bapak orang ya. yang lain ya. Siki raba papa. Yang lain. Raba juga sih. Bu Christine. Berarti sama Siki dengan yang lain ya. papa. Siki raba papa. Begitu berulang-ulang Ibu kalimatnya Christine. itu terus gitu. Ibu Jadi, Christine. ya seperti itu. Ya, Pak. Saya juga pernah masuk juga di gereja kayak gitu ya Bu ya. Itu waktu dia ada pakai bahasa roh gitu, si pendetanya bilang begini Bu, ini dia bilang ayo itu bahasa roh itu. Pernah nggak Ibu dengar kayak begitu Bu? Si pendetanya bilang ayo berbahasa roh terus kan gitu begitu Bu. Tapi sebelumnya saya tanya Pak Ferry pernah nggak berbahasa roh? Nggak pernah Bu, nggak pernah. Pak Ferry bahasa Sunda. Sunda bisa dia. Bahasa Sunda bisa. Bahasa boro-boro Bapak bisa Bu. pernah iri nggak? Maksudnya di dalam hati kecil Bapak iri nggak? Oh, orang lain kok bisa ngomong bahasa ini sikarama. Bapak nggak bisa. Bapak pernah ada hati iri begitu nggak? Nggak ada Bu, karena itu kan saya pikirkan itu hanya cuman ini aja ya, cuman apa tuh namanya itu mungkin bisa buat gagah-gagahan, mungkin seperti ya kesannya tuh ya rohani begitu. Tapi saya nggak percaya kayak gitu Bu. Nggak ada tuh begitu bisa bahasa. Biarpun saya disuruh bahasa, biarpun waktu itu saya pernah bilang ayo ini Ferry, ayo bahasa roh, ya nggak mau keluar, orang nggak mau keluar bagaimana bisa bahasa roh gitu. Bilang aja saya bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu. Bilang saya bahasa Sunda aja gitu. Pastor Ena. Ente pernah dengar nggak waktu si Bapak, waktu si Pak Norman itu di sana kan, waktu dia bilang ada bahasa roh gitu, dia bilang Saya nggak pernah ke sana. bahasa roh, ayo bahasa roh begitu. Saya nggak tahu bahasa sana. Nah, itu ente pernah dengar nggak begitu Dia bilang nggak bisa ngomong, saya juga nggak bisa ngomong, terus terang nggak bisa bicara roh-roh kayak gitu, nggak bisa. Tapi kan Bu Erna kan, waktu itu kan tanda orang lahir baru, salah satu persyaratan orang lahir baru dinyatakan bahwa mereka harus bisa berbahasa roh, Bu. Karena yang bisa berbahasa roh artinya sudah kepenuhan roh. Yang sudah kepenuhan roh artinya dia udah baptis roh. Dan kalau yang mereka yang sudah baptis roh artinya sudah lahir baru gitu, Bu. Jadi pengertian lahir barunya seperti itu, Bu. Itu beda pengertian dengan orang doktrin gitu. yang ngasih pengajaran ke Ibu begitu gitu ya? Ya seperti itu Bu yang saya terima Bu.
Pak Ferry berarti belum lahir baru kalau gitu. Berarti Pak Ferry belum lahir baru berarti. Belum laba-laba. Soalnya belum laba-laba. Belum. Saya mau tanya nih, Pastor Erna. Yap. Saya kemarin saya 10 hari, saya pernah mengikuti 10 hari doa. Yap. Dan saya waktu itu nggak tahu, saya kok bisa bahasa yang lain gitu. Dan kakak saya sebelah saya juga bahasanya bahasa Cina gitu. Itu bagaimana ya menurut pengertiannya? Mungkin Pastor Wanda atau Pastor Erna bisa menjelaskan. Ada direkam nggak bahasanya? Bahasa saya nggak bisa menjawab karena bahasanya saya nggak dengar, gitu kan? Harusnya direkam, harusnya direkam, lalu dites kepada orang yang tahu. Suruh ulangin lagi aja Pak Wanda. Pak Peter masih ingat nggak bahasanya apa waktu itu? Yang Pak Peter omongin. Pak Peter omong apa? Puyong Hai. Puyong Hai Cacai. Sudah lama itu Pak Wanda. Jadi ya. Jadi juga, aduh. Sebab biasanya kalau emosi kita lagi naik, itu tiba-tiba emosi itu akan keluar dengan luapan-luapan yang histeris. Namanya trance itu. Gitu. Jadi kita bisa ngomong-ngomong yang kacau gitu. Yang ngomong-ngomong yang kacau. Begitu. Tapi bahasa kan, semua bahasa itu harusnya bisa dimengerti. Bisa dipelajari juga. Kalau bahasa tidak dimengerti bukan bahasa namanya. Iya, betul. Ada artinya berarti ya, harus ada artinya. Iya kan, sudah saya beritahu bahwa bahasa itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Kalau orang dilepas di hutan tanpa bimbingan manusia, dari umur 0 bulan, dari 0 bulan begitu ya, sampai umur 17 tahun, dibawa ke peradaban modern, dia nggak akan bisa berbahasa. Karena tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran dia. Gitu. Makanya bahasa disebut bahasa ibu, karena ibu pertama kali yang memperkenalkan. Tanpa bicara, seorang ibu taruh makanan ke mulut anaknya, dia bilang makan. Seumur hidup anak itu tahu kalau masukkan makanan di dalam mulut, itu makan. Nah, awalnya masih kecil, dia apa aja dia masukin ke dalam mulut. Karena dia nggak ngerti itu makanan atau bukan. Begitu. Tapi kan kita mulai menjelaskan, itu bukan makanan, ini makanan. Betul. Jadi tergantung apa. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut eating, dalam bahasa Jawa saya nggak tahu disebut apa gitu. Jadi semua itu ada konteks pengertiannya. Begitu. Tapi kalau orang dibesarkan, dia kasih misalnya kayak gorila, kan kita pernah dengar ada anak dibesarkan gorila atau dibesarkan simpanse dan sebagainya. Saya pernah dengar cerita. Jadi dia cuma bilang dia tahu, jadi masukin cuma itu yang dia tahu, itulah bahasanya. Begitu. Jadi bahasa itu mesti dimengerti. Kalau tidak dimengerti bukan bahasa. Makanya yang disebut bahasa roh itu nggak ada. Salah itu, bukan tadi apa, bukan kurang tepat, tapi memang salah. Salah. Iya, salah. Karena bahasa dari roh itu nggak ada. Bahasa harus keluar dari mulut. Mulut berbicara. Begitu. Coba kalau Bu Mimi nggak bicara. Bu Mimi coba ngangguk-ngangguk ke saya. Saya pikir apaan artinya Bu Mimi ngangguk-ngangguk. Begitu. Misalnya kan saya dulu suka datang ke rumah jemaat begitu. Saya datang kunjungan. Pas saya duduk begitu, itu suaminya langsung ngangguk ke lihat istrinya. Ma, nggak berapa lama istrinya pergi ke dapur gitu, keluar pisang goreng dan kopi. Oh, suaminya cuma bilang begini aja, istrinya sudah pergi. Berikut saya datang, saya lihat-lihat kok kopi sama pisang gorengnya nggak keluar. Jadi saya langsung bilang, Tante, saya bilang begitu. Omnya bilang, oh kurang ajar ini. Saya bilang kemarin kan Bapak begitu juga, ini nggak keluar-keluar. Jadi maksudnya kodenya begitu. Jadi maksud saya, kalau Anda cuma mengangguk begitu, saya nggak akan ngerti bahasa Anda. Tapi suami istri itu ada bahasa tertentu yang dia berbicara, suaminya sudah ngerti tanpa ngomong begitu. Jadi Ibu Mimi bisa ngomong ke saya begini, saya nggak ngerti apa nih maksud Bu Mimi. Iya kan? Betul. Gimana? Suami istri ibaratnya bahasa cinta, gitu, dia bisa ngerti.
Apa Pak An? Sorry Bahasa putus cinta. tadi. Maksud tadi yang Pak Wanda bilang suaminya suami bilang gitu tadi itu kayaknya suami istri bahasa cinta dari orang Oh, bahasa cinta. Ya, itu begitu. Jadi seperti itu. Jadi Pak Peter sulit dibuktikan Pak Peter. Kalau mau buktikan bawa tape direkam. itu atau alat rekam, terus pergi kepada orang yang berbahasa yang sama. Apakah betul itu bahasa Cina? Kalau dia cuma bilang cincong kuari itu kita nggak ngerti itu apakah memang bahasanya. Bisa aja kita ngomong apa-apa kan orang pikir bahasa Cina ini. Bagus terus. Ya kan nanti kan di gereja di situ. Terus. Ayo Pak Ferry terus bahasa terus. Disemangati begitu kan. Pak Ferry langsung harusnya Pak Ferry bahasa Sunda Pak Ferry. Jadi artinya nggak ada gitu. Iya. Gitu. Tuhan Kita Yesus berpikir aja juga. roh yang berbicara. Iya, Tuhan aja juga bicaranya orang yang bisa ngerti ya Pak Pendeta ya, masa kita bicara orang yang susah gimana ketika itu. berbicara dengan Maria, mereka Lalu bagaimana maaf Pak. Lalu bagaimana dengan statement ketika kita kan ini kita sedang membicarakan Roh Kudus ya. Ya. Lalu bagaimana dengan statement yang menuduh gitu maksudnya kalau kita tidak mengakui si laba-laba itu artinya kita mendukakan Roh Kudus gitu. Mendukakan Roh Kudus. Jadi ternyata Roh Kudus itu bisa berduka gitu. Itu loh. Tadi udah dijawab Pak Agus. Itu yang membuat saya bingung juga kadang-kadang. Ajarannya tadi udah mendukakan Roh Kudus itu tidak percaya kepada Yesus. Lagi percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Roh Kudus yang menyadarkan orang. Tadi Pak Agus sudah sampaikan. Iya. Jadi boleh saya tambah boleh boleh saya tambahin ya Pak Wanda untuk tadi Bu Christine nanya punya. Iya, silakan. Gini, itu sepengetahuan saya ya. Itu kalau kita mendukai Roh Kudus, itu maksudnya seolah-olah kita Roh Kudus suruh, Bapak kita mau kerja sesuatu gitu ya. Jadi bertentangan sama Roh Kudus itu kita bilang, oh kamu bilang kita dalam hati kita bilang, oh Roh Kudus jangan ikut campur, saya jalan gini-gini. Nah itu kayaknya mendudukan Roh Kudus gitu sih. Pengetahuan saya ya segitu sih. Roh Kudus jadi kita yang mau kerjain apa bertentangan sama di dalam Roh Kudus kan ada di dalam hati kita. Jadi kita mau kerja apa tuh bertentangan sama Roh Kudus, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Itu sih pengetahuan saya, tapi yang lain yang Ibu Christine maksudkan mendukakan Roh Kudus yang di Alkitab, Pak. Kalau di Alkitab itu dosanya tidak diampuni. Tidak kalau bisa diampuni. Menduka itu dosa kekal. Begitu. Jadi kalau dosa kekal ya mau minta ampun juga nggak bisa diampuni. Itu masalahnya. Iya. Pak Agus, boleh tanya nggak Pak Agus? Silakan. Silakan Pak Agus, boleh nanya Pak Agus? Boleh Pak Ferry, gimana Pak? Ya. Pak Agus, kalau Roh Kudus itu kan adalah pribadi ketiga dari Allah ya Pak ya, dari Allah Trinitas yang dijanjikan untuk hadir yang dijanjikan untuk hadir yang menyertai gereja itu ya sebagai pribadi yang melanjutkan karya dari Tuhan Yesus toh begitu ya Pak Agus. Nah, jadi kalau misalnya yang saya mau tanya itu jadi peran Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya masa kini bagaimana tuh Pak? Gimana Pak Ferry itunya? Pertanyaan saya kan Roh Kudus itu kan adalah pribadi ketiga kan dari Allah Trinitas, dari Trinitas yang dijanjikan untuk hadir menyertai gereja sebagai pribadi yang untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus gitu Pak Agus, ya kan? Nah pertanyaannya yang saya mau tanya ini jadi kalau peran Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya masa kini bagaimana tuh Pak Agus kayak gitu? Peran Roh Kudus dalam masa kini untuk orang percaya itu jadi memberitakan Injil, Pak. Memberitakan Injil. Jangan Injil tentang Yesus Kristus ini. Jadi
buat kita, jadi Roh Kudus itu ingin supaya kita orang yang percaya ini memberitakan tentang Yesus melalui pribadi Roh Kudus, itu Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Agus. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus tadi, yang Pak Agus jelaskan bahwa Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai semacam itulah untuk kita kan. Jadi sebagai orang yang percaya ada Roh Kudus di dalam yang membantu kita lah, paling tidak orang yang punya Roh Kudus nggak mungkin membelakangi Tuhan kan. Jadi peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita yaitu seperti Pak Agus katakan, kita akan memberitakan tentang Yesus. Di luar Yesus pasti ya bukan Roh Kudus lah ya. Jadi kalau misalnya balik lagi ke bahasa-bahasa roh kayak gitu kan, itu kan nggak benar berarti toh. Kalau misalnya kita balik lagi ke bahasa roh kayak gitu, berarti itu kan nggak benar. Ya, begitu ya Pak? Nggak ada bahasa gituan. Iya, bahasa kayak gitu. Iya, di Alkitab nggak ada. Harus dilihat dari gituan. bahasa aslinya, Pak. Bahasa aslinya plusoalia. Tapi memang gini Pak Ferry, kalau kita juga tidak saya bisa menjawab ke Bu Christine. Bagaimana Pak Agus? Ini Pak Ferry, untuk yang bahasa roh itu kan untuk gereja-gereja karismatik kan masih berlaku. Ya. Kita juga cuman gini Pak, kita juga tidak bisa melarang mereka untuk berbahasa seperti itu. Cuman kitanya aja sendirilah, dari kita sendiri aja. Jadi dulu pernah sih terus terang juga saya pingin kayak pertanyaan Pastor Erna itu, pingin nggak kayak Pak Ferry tadi. Soalnya saya juga dulu pingin gitu loh, pingin bisa lancar bahasa itu. Tapi saya sendiri juga mau ngomong apa nggak bisa juga kan gitu loh. Iya, betul. Nggak bisa lancar menurut saya sih Pak Agus, memang kita tidak bisa melarang, tapi kan sebagai orang yang belajar tentang sound doctrine, kita harus mengekspos kebenaran, kita harus mendefend hal yang tidak benar supaya orang tahu. Memang kita nggak bisa merubah mereka, tetapi hal ini harus kita kerjakan. Ya, bagian kita, kita kerjakan. Masalah mereka mau ikut atau tidak itu ya, betul. Kembali kepada pribadi masing-masing. Cuman kita yang udah mengetahui kebenaran, kita kasih ini loh, kebenaran ini. Dasarnya apa? Ya ini Alkitab ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ini. Ya, jangan juga kita bicara nggak ada bahasa roh, tapi kita tidak punya alasan yang kuat untuk membuktikan kebenaran Alkitab. Itu yang paling terpenting. Oh, saya nggak tahu, pokoknya nggak pakai bahasa roh. Apa alasannya? Kita harus punya itu jawaban yang tepat. Sehingga kita diperlengkapi bukan cuma cuap-cuap bahwa, nggak ada. Tapi kita punya alasan yang kuat untuk bisa membuktikan bahwa Alkitab benar. Alkitab adalah kebenaran itu sendiri. Gitu. Ya, betul. Kalau saya mau memberikan kesaksian begini. Saya memang nggak pernah menerima yang namanya kayak gitu. Karena apa? Saya percaya ketika dengan mulut, dengan hati saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan saya. Roh Kudus yang memimpin saya, Roh Kudus yang akan memberitahu saya, Roh Kudus yang akan menjadi penasehat saya, Roh Kudus yang akan menghibur saya, Roh Kudus yang akan memimpin di dalam kehidupan saya. Itu saja. Jadinya seperti pertanyaan Bu Christina tadi, apakah kalau orang itu harus Bu Christine dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya apa? Artinya ketika dengan mulut, dengan hati kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itulah saatnya Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kamu, gitu. Betul Bu, setuju Bu. Terus kalau doa 10 hari 10 malam bagaimana saudara-saudara?
Tadi Pak Peter kemarin juga sudah berkata, berapa tahun Pak Peter sudah melakukan doa 10 hari 10 malam? Dari tahun 97 saya itu mulai masuk gereja Pentakosta di Belanda ini. Terus terang Sampai 2019. Iya. Terus terang saya belum pernah melakukan doa 10 hari 10 malam. Karena apa? Saya sudah mempunyai pengertian bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri saya. Kenapa saya harus berdoa untuk menantikan Roh Kudus? Itu berarti saya mengkerdilkan Roh Kudus. Gitu, saya mendukakan Roh Kudus. Jadi karena doktrin di gereja saya kemarin tuh dipisahkan dua ini, Ibu Pastor. Dia mengatakan pendeta saya ada baptisan Roh Kudus sama Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Jadi saya juga doktrinnya kemarin begitu diajarkan kepada kita sebagai jemaat. Jadi ya kita mengikuti aja padahal tidak benar itu. Itulah doktrin yang salah akan membuat praktek yang salah. Jadi hati-hati. Kata baptisan itu mesti dieksegesis betul. Apa arti baptisan Roh Kudus? Itu pengertiannya berbeda dengan dibaptis air, ya beda. Begitu. Jadi sehingga orang kabur, kacau. Kalau sudah diselamatkan, perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Harusnya kita tanya, apa maksudnya Pak dibaptis Roh Kudus? Kalau dibaptis air kan masuk ke dalam air. Terus ini baptis Roh Kudus masuk kemana Pak? Masuk kemana? Saya nggak lihat Roh Kudus itu. Nah ini yang perlu dijelaskan. Coba tanya sama pendeta-pendeta karismatik, mereka tidak mampu menjawab itu. Apa artinya dibaptis Roh Kudus? Paling mereka jawab, oh artinya kamu dipenuhi. Loh, tadi bilang dibaptis Roh Kudus, kok sekarang bilang dipenuhi. Apa arti dipenuhi? Kita kejar lagi kedua. Oh, artinya berbahasa roh. Nah, itu dia sampai ujungnya ke situ. Ujungnya ke situ. Benar, Pak. Jadi pengalaman keduanya itu dia bilang Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kamu. Yang kedua kamu harus berbicara. Oh, tanya lagi, maksudnya bagaimana? Oh, jadi itu ya kalau saya dibaptis artinya berbicara ya. Nah, begitu. Berbicara apa ini Pak? Gitu. Saya nggak ngerti bahasanya. Kenapa saya harus ngomong? Begitu pasti dia akan kalang kabut. Semua orang karismatik tidak mampu menjelaskan ini. Kenapa? Karena ini pengalaman membeo. Dari dulu diikutin terus tanpa ada penjelasan. Coba tanya. Tanpa dikasih pengertian. Tanpa ada pengertian. Orang cuma tahu kalau berbahasa roh itu kuralama sanda. Coba tuh kuralama sanda itu semua orang ngomong itu. Coba tanya di mana-mana. Pasti bahasanya sama. Atau apa tadi Bu Christine bilang sisi ya kan sisi atau mana di Manado minta begitu itu cuma pengulangan dari silabel itu kosakata yang diulangi begitu. Jadi nggak ada pengertian. Kita membangun pengertian dari pengajaran masuk kepada praktek begitu. Ini konsepnya bahaya sekali. Jadi sebenarnya itu kalau begitu berarti sebenarnya yang selama ini yang mereka pakai bahasa roh sehingga mereka merasa merinding-rinding dan saya pernah menggunakan hal itu sebenarnya itu hanya emosi sesaat saja kan berarti. Iya sih memang. Kalau buat saya itu emosi sesaat saja ya. Sehingga kita merasakan seakan-akan Tuhan ada di situ. Padahal sebenarnya Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Sebenarnya seperti itu kan kira-kira ya. Betul. Supaya teman-teman yang tidak tahu, yang mendengar, mereka juga bisa dengar saat ini. Sehingga mereka juga bisa mengerti dan belajar apa yang kita sementara pelajari saat ini. Betul. Pak Agus. Ya Pak Ferry. Tadi kan yang di Pak Agus jelasin kan ada itu kan ya apa berbuat apa tuh mujizat kayak gitu ya Pak Agus ya. Jadi kalau buat sekarang ini karunia berbuat mujizat itu masih ini nggak masih berlaku nggak Pak Agus?
karunia Berbuat berbuat melakukan mujizat itu masih bisa nggak, masih berlaku nggak Pak Agus kayak gitu? Maksudnya gimana? Orang gitu Pak Ferry maksudnya? Ya kan, yang melakukan mujizat gitu Pak Agus. Bukan. Wow. Ini kita sementara bicara karunia Roh Kudus. Oke. Ada KKR, kesembuhan, semua penyakit bisa, termasuk COVID. Ya, coba lihat, saya lihat di iklan. Buktinya masih banyak orang di rumah sakit Coba yang kena COVID, ya kan? Iya Betul. dong, harus jujur. Kalau engkau punya karunia, karunia itu akan bekerja terus. Iya. Jangan pilih-pilih. Oh, kalau saya COVID nggak bisa, tapi kalau kanker saya bisa. kanker kering. Malah aneh, Nggak pernah ada kanker. iya kan? Nggak pernah. Buta melihat, lumpuh berjalan, COVID langsung sembuh. Itu Niko itu. Ya boleh aja COVID sembuh tapi dites. Coba lihat, benar nggak? COVID itu cara penyembuhannya itu adalah paru-parunya dilihat di foto ronsen. Apakah betul sembuh? Di Australia aja tiap hari ada orang masuk rumah sakit. Kenapa nggak panggil tuh pendeta-pendeta itu masuk ke rumah sakit? Lalu doain satu-satu. Makanya tukang bohong itu orang-orang itu. Saya baca di iklan ada Zoom, kebaktian, kesembuhan, semua penyakit datang akan disembuhkan. Coba di iklan-iklan Mungkin ada. Pastor Wanda, yang dimaksud Pak Ferry, pertanyaan Pak Ferry ingin mencari tahu apakah masih ada sampai hari ini karunia untuk bermujizat itu. Mungkin Itu tadi seperti saya itu udah kan jawab. Pak Ferry ya. Iya. Itu sudah saya jawab. Kalau masih ada, seharusnya bisa. Kenapa pada tengkurap semua pada saat ada penyakit ini? Coba. Ada yang bilang, oh COVID ini akan berlalu. Bulan Maret. Maret lalu kan? Maret kapan itu? Tahun lalu. Tahun lalu ya. Krisis ekonomi. Aku hardik dalam nama Yesus. Pergi. Waduh, enak aja krisis ekonomi tinggal dihardik begitu. Begitu. Nggak semudah omongan di mulut kan, begitu. Jadi kita Terus kalau bagaimana memang dengan itu Pastor Wanda? Ada itu yang di Kalimantan menyembuhkan itu macam mana? nah itu Harus dibuktikan. Ande kemarin dia Pastor. sakit hampir mati. Hampir Kemarin dia mati. sakit hampir mati nangis-nangis di YouTube minta dikasihani orang kan ada di iklan. Kok menyembuhkan juga pakai, kenapa dia pakai masker kalau menyembuhkan? Kenapa takut sama COVID? Kalau memang punya kuasa kesembuhan. Harusnya kan kalau saya punya kuasa kesembuhan, saya sakit, saya bisa doain diri saya sendiri sembuh. Langsung sembuh. Nggak usah Ya. pakai masker ya. Nggak usah pakai masker. Begitu. Iya. Nah, itu yang di Kalimantan itu, Yesus nggak pernah melakukan itu. Itu makanya kadang-kadang orang pingin menjadi seperti Yesus. Iya. Mereka pikir mereka manusia hebat. Mm-mm. Yesus itu menyembuhkan untuk menyatakan diri bahwa dia itu adalah juru selamat. Mesias. Bukan panggil, Yesus nggak pernah pasang, hey, ini akulah Yesus, silakan datang ke saya, penyakit apa saya sembuhkan. Lalu orang bondong-bondong datang, nggak pernah dengar Injil, cuma di Yesus tepuk di dia punya dada, sembuh, puk, sembuh. Ayo taruh tanganmu di TV, maka engkau akan sembuh. Itu kan dulu ada KKR begitu tuh. Dari TV penginjil-penginjil. Nah, itu bukan sembuh Pak Wanda, itu bukan sembuh, TV-nya pecah. Biasa ada yang begitu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kananmu di dada, lalu tangan kirimu taruh di tempat yang sakit. Begitu kan? Betul nggak? Betul nggak? Atau bagaimana? Bagaimana? Tangan kiri di dada, Pak. Tangan kanan yang angkat. Tangan kiri di dada, Oh, ya. bagaimana? Tangan kiri di dada, Tangan kiri di dada. Tangan kanan di atas. tangan kiri Terus di dada. yang taruh di tangan bagian yang atas. sakit yang mana? Yang taruh di bagian yang sakit di mana? Yang kiri. Oh, yang kiri. Oh, yang kiri. Taruh di bagian sakit, yang Yang kanan kiri jangan arahkan ke layar. badan yang sakit, tangan kanan yang Bapak. Sembuh. Kalau sakit ambeien taruh di mana tangannya? Nah, ini nanya aja kan, orang sakit ambeien taruh di mana tangannya? Pakai kaki. Pakai kaki. Begitu kan?
terus didoain begitu. Tiba-tiba orang, oh saya sudah sembuh. Begitu. Ya, sebenarnya kuasa kesembuhan masih terjadi. Tapi itu adalah Tapi kuasa karunia-karunia itu tidak ada lagi. Karena Rasul sudah nggak ada lagi. Begitu. Bisa terjadi sesaat. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, terjadi. Tapi kita tidak bisa klaim kita ahli kesembuhan. Undang-undang orang. Seolah-olah kita itu orang yang hebat sekali. Lebih hebat dari Tuhan Yesus. Padahal kita nggak pernah ajarkan yang Tuhan ingin kita itu tadi tuh. Pergilah, beritakanlah Injil. Ajarkan. Begitu, bukan menyembuhkan. Pak Pendeta, Ya. pernah dengar Pak, kalau ini ada orang yang sakit ya Pak ya, orang yang sakit terus didoain Pak, Ya. didoain begitu. Terus dia dalam nama Yesus katanya gitu, dalam penyakit sembuh, penyakit apa aku singkirkan segala macam. Itu bagaimana itu Pak? Kalau misalnya ini contoh aja ya Pak, kalau misalnya itu kan kita usir penyakit dalam nama Yesus, sembuh orang ini jadi sembuh, ternyata misalnya kan misalnya ada karunia gitu, ternyata kan karunianya nggak terbukti, ternyata orangnya nggak kenapa bagaimana atau orangnya mati, terus orangnya kan kita bisa berpikir kan, mana itu janjinya Tuhan? Oh, doanya begitu, minta sembuh, ternyata mati orangnya bagaimana itu? Itu Kan karena kita mengandalkan manusianya, bukan Tuhannya, Pak Ferry. Iya, benar. Kalau misalnya doanya, kalau misalnya kita berdoa aja ya, misalnya kita berdoa ya, Ibu Oike, ya kita bilang aja, jangan seperti kita paksa Tuhan supaya ini doa ini baru saya dengar beberapa hari yang lalu ini. Saya kan ikut Zoom, ada satu gereja, saya diundang suruh masuk di Zoom di situ Pak Pendeta. Jadi Bu Oike, saya masuk, saya dengar. Mereka ada jemaatnya sakit katanya gitu. Mereka ini berdoa, masa berdoanya dia seperti ya yang saya dengar sih ya berdoanya ya maksakan paksa Tuhan supaya dia sembuhin sampai menjadi begitu. Aduh, saya pikir ini doanya ini nggak alkitabiah benar gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya bagaimana Bu Oike? Enggak, silakan teruskan. Tadi Bu Oike bicara dengan Marsha. Iya. Ya, yang saya dengar sih begitu, Pak Pendeta. Ya, jadi kan kalau misalnya kita nih sebagai orang biasa nih, saya orang biasa kan, ternyata misalnya itu orang itu mati kan, saya kan bisa berpikir kan, saya pikir mana janji Tuhan kok disembuhin kan, kau minta sembuh segala macam, ternyata kan orang mati. Mana janji Tuhan? Kan kita kan kecewa ya Pak Pendeta, kalau seenggaknya sebagai manusia biasa kan, mana janji Tuhan? Tuhan itu penyembuh, penyayang segala macam. Ternyata kan nggak disembuhin. Ya saya bilang. Dia kan bilang nanti, puji Tuhan. Sekarang dia sudah disembuhkan, sudah sakit lagi. Sudah mati. Jadi puji Tuhan, sudah tidak sakit lagi, sudah sembuh. Berarti itu dia bilang. Berarti Tuhan itu baik. Jangan takut Pak Ferry. Kalau sembuh, puji Tuhan. Kalau mati juga sembuh. Iya. Karena apa? Dia sudah tidak sakit lagi. Nah, ini makanya ini adalah kata-kata yang menipu orang sebenarnya. Nggak boleh begitu. Gitu. Jadi kita itu nggak ada kepastian. Jadi nggak boleh kita memberi kepastian kepada orang. Pasti sembuh. Pasti sehat. Pasti berhasil. Nggak bisa begitu. Kan apa adanya aja. Kalau kita doain apa adanya aja. Enggak, kan di Alkitab udah bilang. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Kan di Alkitab udah ada kan. Waktu Tuhan bukan waktu kita kan. Jadi Tuhan mau bikin sembuh orang itu kan maksudnya Tuhan yang nuntuin, bukannya kita kan. Betul, kita kasih aja, kita kasih kehendak Tuhan yang jadi ya Pak Han ya. Kita kasih kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Di Alkitab kan udah bilang waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Betul, itu yang benar itu. Kalau menurut saya sih itu begitu, yang doa yang benar. Doa yang benar sih kalau menurut saya. Memang ada karunia penyembuhan. Siapa sih yang nggak mau sembuh? Semua juga orang kalau sakit pengen sembuh kan. Kalau misalnya Tuhan nggak berkenan ya kita serahin aja. Biarin kehendak Tuhan yang jadi. Ya bukan kehendak kita. Maksudnya kan begitu. Gitu aja. Saya dengar ini Pak
Belum lama ini, baru berapa hari nih saya diundang di Zoom, saya dengar, aduh itu kok doanya begitu, maka saya tanya sekarang gitu, Mod, begitu, gitu. Jadi nggak benar ya Pak ya, begitu doa kayak gitu maksa Tuhan sembuh. Jadi gitu. Pastor Wanda Iya. Jadi Pastor Wanda intinya karunia menyembuhkan itu sudah tidak ada karena sudah tidak ada rasul, tetapi kuasa untuk menyembuhkan kita masih tetap percaya Tuhan sanggup. Tapi karunia untuk menyembuhkan sudah tidak ada kan, supaya orang mengerti kan, kita mengedukasi saat ini juga biar orang semua bisa dengar, bisa tahu bahwa karunia untuk menyembuhkan sudah tidak ada lagi karena rasul sudah tidak ada. Rasul kan dari orang Yahudi. Ya kan, kalau ada yang ngaku-ngaku rasul berarti perlu dipertanyakan kan saat ini. Jadi artinya karunia siapa aja dari kita bisa mendoakan orang yang sakit. Begitu. Bisa Bu Mimi, bisa Bu Oike, bisa siapapun. Jadi nggak ada orang yang bilang ini KKR kesembuhan ilahi. KKR kesembuhan ilahi apa? Banyak sekali orang yang masih sakit kok. Anda klaim-klaim kesembuhan. Lalu tulis di bawah lagi. Sakit COVID, sakit apa aja datang pasti disembuhkan. Saya bilang ini tipuan ini, supaya Zoom-nya ini ada yang datang, supaya dia itu dianggap hebat. Begitu. Kenapa harus undang-undang orang? Anda yang pergi, Anda punya kuasa kesembuhan. Coba pergi ke rumah sakit, itu banyak sekali orang sudah terengah-engah pakai napas buatan di Indonesia, oksigennya aja susah dicari, botolnya nggak ada, isinya juga nggak ada. Kenapa Anda nggak pergi, terus sekarang nampang-nampang di Zoom? Ayo semua yang sakit, yang COVID apa segala. Itu namanya kan menipu. Nggak bisa begitu. Begitu. Ajarannya nggak benar kalau begitu. Jadi begitu, itu betul itu. Jadi begitu, acting Pastor Marcella. Jadi karunia itu sudah nggak ada. Tapi kita percaya Tuhan bisa melakukan. Dia bisa melakukan apa saja. Begitu. Dan kita nggak bisa klaim dalam nama Yesus. Aku katakan sembuh. Hai penyakit, aku usir. Mau usir bagaimana itu penyakit? Gitu. Dari mana engkau tahu engkau ngusir penyakit? Gitu. Emangnya orang mabuk yang engkau usir? Ini penyakit ada di dalam tubuh orang. Usir bagaimana? Penyakit mau lari bagaimana? Masuk akal nggak bisa begitu. Kita doain aja dalam nama Yesus. Saya berdoa kesembuhan terjadi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk melakukan. Begitu. Orang yang sudah hampir mati kita klaim-klaim dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita orang hampir mati, orang bilang sakit, kita langsung bilang dalam nama Yesus pasti sembuh. Pasti sembuh, pasti sembuh. Kita ini udah kayak Tuhan aja memberi kepastian. Iya pasti sembuh yang tadi Pak Wanda bilang tuh. Ngatur Tuhan. Ngatur Tuhan tuh Bu Mimi bilang. Jangan kasih kepastian. Saya mau kesaksian dikit. Ya, silakan. Sewaktu ini saya punya anak ini penantian 7,5 tahun. Jadi sebelumnya saya sempat doa juga, Terus saya itu juga karena doa minta anak ini kan kita doakan tiap malam. Saya sempat terjadi perdebatan lah sama istri. Maksudnya kadang-kala kalau mau doa itu kan kenapa doanya monoton gitu, maksudnya saya pikir gitu. Tapi ternyata saya pikir-pikir lagi, karena ini belum dikabulkan, maka kita harus doakan terus-menerus. Dan dalam doa itu saya ngomong, Tuhan, kami ingin punya keturunan, ingin punya anak. Tapi kalau boleh Tuhan izinkan ya Tuhan beri. Kalau tidak pun ya kami tidak apa-apa. Tapi tetap semasa masih belum diberi, kita tetap berdoa terus, mengajukan terus permintaan itu. Dan dalam doa juga saya ngomong waktu Tuhan kami tidak tahu waktu Tuhan kapan. Maksudnya mau dikasih atau tidak. Tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa meskipun tidak diberi pun juga kami tetap percaya pada Tuhan Yesus. Dan sampai waktu istri saya itu, waktu kita tes itu, dia kan masa subur. Sebelum kita hubungan, kita doa dulu sama Tuhan. Tuhan, ini adalah masa subur. Kalau ini kehendak-Mu, ya ini biarlah terjadi. Terus akhirnya kita hubungan. Habis itu, setelah itu kita nggak kepikiran. Saya ngomong juga sama Eva, istri saya. Ini lu tahu, lu subur, gua subur. Kalau Tuhan nggak berkehendak, mungkin nggak jadi gitu.
Nah, setelah itu mama mertua saya meninggal tanggal 23 September, kita nggak kepikiran bahwa itu ada jadi apa enggak. Setelah awal Oktober baru mulai kerasa bahwa istri itu mulai kok rasanya seperti mau menstruasi lagi ya. Saya kepikiran, oh saya beli tes pack, akhirnya dites positif. Ya itu sedikit kesaksian aja lah buat ini. Jadi nggak pergi ke pendeta-pendeta ditumpang tangan, tumpang kaki, nggak kan? KKR ya Pak ya? Nggak kan? Nggak, sebelumnya ya Pak, sebelum waktu mama meninggal, Yap. itu kan ada pendeta GPDI yang melayani mamah waktu mau dikuburkan, karena mamah mertua itu nggak ada prosesi itu karena dikiranya COVID, jadi harus melalui prosedur COVID, padahal sebetulnya tesnya besoknya keluar negatif. Oke. Nah, kita sebagai anak-anak kan bingung nih. Ada pendeta yang di gereja mama itu yang kasihan nih Tante Setiawan nggak ada yang melayani, akhirnya dia layani itu. Terus setelah dilayani, kita akhirnya kan belum sempat datang ke rumahnya. Kita datang ke rumahnya ngomong juga bahwa Om, terima kasih ya sudah melayani waktu di ini mama mau dimakamkan. Oh itu harus, maksudnya dia punya keinginan haruslah Tante Setiawan itu harus mempunyai penghormatan harus diberikan penghormatan terakhir yang layak, dia ngomong gitu. Yeah. Nah, terus istrinya baru ngomong, mama itu punya beban doa. Setiap kali ketemu saya ngomong, Mer, tolong doain Eva ya, karena Eva itu belum punya anak, dia ngomong gitu. Nah, kita juga belum tahu apakah ya akhirnya didoain sama itu kan. Kita juga nggak tahu itu sudah hamil apa belum, kita nggak tahu. Tapi setelah beberapa saat tahu hamil, kita juga kabarin ke Om Hani sama Tante Mary itu. Om, Tante, si Eva hamil. Oh, puji Tuhan. Ya akhirnya doanya dijawab juga gitu. Ya, artinya begini Pak Agus, banyak orang mereka itu mencari seperti tadi yang acting Pastor Marcel atau Pak Ferry bilang, bahwa ada orang yang doanya manjur, dia datang ke sana kemari. Nah, ini dalam pengalaman saya juga begitu. Begitu ada orang habis saya khotbah gitu, ada orang, Pak, doain saya belum punya keturunan udah lama, kita doain. Terus satu kali juga ada orang seperti Pak Agus gitu. Saya ingat itu penyiar TV. Dia datang. Saya bilang, udah berapa lama? Udah 10 tahun. Terus apa aja yang dibuat? Saya sudah pergi ke semua pendeta-pendeta yang terkenal-terkenal. Sudah ditumpang tangan. Terus saya bilang, mungkin tumpang kaki yang belum pernah ya. Iya Pak, kalau yang pokoknya udah sampai nangis-nangis lah, didoain jatuh, bahasa roh apa segala. 10 tahun dia cari itu, nggak terjadi, nggak apa-apa. Terus ya saya bilang ya, karena kamu cuma pikir itu. Kalau ada yang begini-begini, kamu harus melalui proses konseling, tahu bagaimana. Jadi saya bilang, kamu harus datang ke tempat saya 10 kali, saya bilang. Supaya kita bicara apa yang menjadi penyumbatan-penyumbatan itu. Jadi ya saya menggunakan hal-hal yang biasa aja. Saya bilang, pergi dulu tes, kamu sama suami, cek. Ada salahnya di mana? Jangan sudah didoain ternyata ada satu yang salah. Begitu ya nggak bisa begitu. Jadi disitulah mereka mulai terpacu. Jadi bukan pergi datang ke semua pendeta untuk minta doa. Itu yang dilakukan Pak Agus sudah betul. Kalau yakin memang, ya saya sih udah nggak tanya karena sudah punya keturunan. Kalau memang belum punya keturunan, ceklah ke dokter. Gimana kualitas sel telurnya, kualitas spermanya bagus nggak gitu, umurnya sekarang berapa, apakah ada riwayat sebelumnya dari keluarga yang memang seperti itu, atau ada riwayat keguguran dan sebagainya. Ini pendeta-pendeta kan banyak kok orang datang langsung, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan supaya engkau punya keturunan, dalam nama Tuhan Yesus roh kutuk aku usir, dalam nama Tuhan Yesus kandungan yang tertutup terbuka. Wah, sudah kayak dewa aja dia yang punya semuanya begitu. Lalu nggak terjadi, dia pergi lagi ke pendeta lain didoakan. Dia bilang, saya sampai sakit saya punya ini Pak, tiap kali saya pergi didoakan, saya ada yang didorong-dorong terus. Ya saya bilang, karena pengertian kamu salah. Kamu pikir hanya bisa terselesai. 10 tahun dia keliling-keliling tuh Jakarta. Cuma begitu nggak terjadi.
10 kali dia datang ke saya, akhirnya punya anak orang itu. Ya ada orangnya di Jakarta itu. Kalau saya mau bilang, ya banyak yang begitu. Saya sih nggak bisa klaim. Kita bisa lakukan. Jadi saya mau ajarkan semua kita ya, Pak Ferry, Bu Nona, Pak Aan, Bu Mimi. Kalau ada orang datang ke kita minta doa, doakan. Gitu, doakan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan ya. Jadi bukan karena kita hebat tuh ahli. Orang yang, makanya jangan dah pasang-pasang. Datang ke tempat saya, orang yang nggak punya keturunan, orang yang sakit kanker, orang yang punya kutuk keturunan, kutuk apa semua miskin dan sebagainya datang. Waduh, ini tukang jual obat ini. Kalau di Manado itu apa itu Encek Pia itu kalau zaman mau topekong itu begitu orang datang ya itu namanya dukun rohani. Begitu. Jadi Pak Agus sudah buktikan bisa kan? Bisa sendiri kan? Bisa. Yang lain juga harusnya bisa. Masalah apa saja? Kalau saya pikir gini lakukan. Pak, kalau didoain Saya pendeta, mau mendengar. kalau didoain pendeta, hitungannya kita nggak pernah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana mau dikasih gitu loh? Kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan juga mendengarkan doa kita, bukan doa pendeta gitu loh. Yang lebih kuat kan kita. Oke, doain pendeta nggak masalah. Kita minta didoain sama Pak Wanda, Pak, kalau doain nggak masalah. Tapi kan kita dari diri kita sendiri kita harus bangun hubungan pribadi. Kalau hubungan pribadi nggak ada, bagaimana Tuhan mau ngasih? Ya sama aja, pendeta sama dengan apa kita semua sebenarnya nggak ada sistem imamat kan? Sama, kita adalah orang percaya yang mempunyai kekuatan untuk berdoa. Nggak ada tuh sistem orang yang lebih hebat nggak ada. Ini harus banyaknya orang Lewi Pak Pendeta. Apa bagaimana? Orang Lewi. Orang Lewi. Ah itu karena konsep itu. Karena konsep pengajaran yang salah. Konsep ya itu dipikir pendeta itu orang hebat sekali, apa-apa minta doa begitu. Nggak punya kerjaan minta doa, kan bisa doa sendiri. Bukannya nggak penting minta doa kepada orang lain, ya bisa kita sama-sama mendoakan. Tapi jangan anggap dia lebih hebat dari Anda, sama aja ya itu hubungan pribadi. Begitu, hubungan pribadi. Saya mau mendengar nih suara dari Ibu Rina atau Pak Remer sama Ibu Nona nih. Gimana tentang ya dari tadi belum ada suara. Ibu Mimi juga. Gimana Ibu tentang pendapat ini tentang apa pengajaran hari ini? Bu Rina duluan deh. Silakan Bu Rina. Ada pengalaman-pengalaman atau silakan. Mau dibagikan silakan. Nggak kedengaran Bu Rina suaranya. Sudah terbuka sih. Sudah kedengaran, Pak? Bagus sekarang, bagus. Sudah ya. Pentasan dari tadi saya sebenarnya mau bertanya, udah ngomong cuma kayaknya suaranya nggak masuk. Ya, makasih banyak untuk Ani, banyak sekali pelajaran-pelajaran baru. Saya sebenarnya mau bertanya. Mungkin saya masih kurang paham atau apa ya, tolong dijelaskan nanti di Kisah Rasul 8 ayat 16 dikatakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Tadi kan di awal bahwa ketika para rasul hari Pentakosta mereka kepenuhan Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus dan disitulah untuk pertama kalinya memang Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah orang percaya gitu. Nah, pertanyaan saya ini kenapa ketika orang-orang di Samaria Filipus memberitakan Injil mereka sudah percaya dan dibaptis dalam nama Yesus tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Harus lewat penumpangan tangan kedua rasul Yohanes sama Petrus. Begitu. Jadi ini mekanismenya seperti apa turunnya Roh Kudus ke orang percaya yang lain? Apakah harus melalui penumpangan tangan? Lalu sekarang rasul-rasul kan sudah tidak ada gitu ya. Tadi sih Ibu Erna sudah jelaskan sedikit bahwa ketika kita mengaku percaya dengan sungguh-sungguh dengan mulut, Roh Kudus turun di hati kita. Nah, tapi teks ini kan saya sedikit agak bingung memahaminya gitu. Sementara di sini kan Filipus sudah memberitakan Injil dan banyak mereka percaya dan mereka sebenarnya
dalam nama Tuhan Yesus, tapi harus melalui penumpangan tangan para rasul baru Roh Kudus turun. Nah, itu seperti apa untuk memahaminya, Pak Agus atau Pak Wanda? Makasih untuk waktunya. Pak Agus silakan menjawab. Tanya dari Bu Rina. Sebetulnya untuk di Kisah Para Rasul 8 ayat 16 ya Bu. Sebelumnya karena Roh Kudus belum turun, yang jadi pertanyaan Bu Rina, kenapa Roh Kudus baru turun setelah kedua para rasul menumpangkan tangan atas mereka. Jadi kalau menurut saya Ibu, ini memang caranya saya Roh Kudus mungkin harus begitu ya Bu. Dengan cara karena kan pertama para murid kan kepenuhan Roh Kudus. Terus akhirnya mereka menumpangkan tangan kepada orang-orang di Samaria, orang percaya di Samaria supaya mereka juga menerima Roh Kudus juga. Jadi setelah kalau di ayat selanjutnya Bu, hal itu dilihat oleh Simon bahwa Roh Kudus itu diberikan para rasul dengan menumpangkan tangan mereka. Jadi si Simon ini juga menginginkan hal yang seperti itu Ibu. Bahkan menawarkan pada para rasul uang untuk bahwa berikanlah Roh Kudus itu pada saya supaya jika aku menumpangkan tangan pada orang pun akan kepenuhan. Sebetulnya itu kan hal yang nggak bisa begitu gitu Bu. Jadi memang Roh Kudus itu memang diberikan kepada orang percaya di Samaria melalui penumpangkan tangan oleh para rasul, karena para rasul adalah murid yang pertama yang kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Yesus itu, Roh Kudus, bukan Roh Yesus, maksudnya kepenuhan Roh Kudus maksud saya. Itu Bu Rina. Mungkin dari Pastor Wanda kalau ada penambahan untuk supaya lebih jelas. Iya. Kisah Rasul kembali lagi, Kisah 2 ayat 4. Kan ada urutannya di situ. Di Yerusalem pertama akan terjadi. Gitu. Jadi Roh Kudus turun di Yerusalem, kemudian yang kedua di Yudea. Lalu Samaria. Kemudian Samaria, lalu sesudah Samaria ujung bumi atau orang percaya itu kita melihat yang terakhir sekali di Efesus, Kisah Rasul 10. Nah sesudah itu janji Tuhan sudah genap, begitu, bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu langsung menerima Roh Kudus. Pada waktu itu kan mereka tidak pernah mendengar siapa itu Roh Kudus. Itu ingat loh. Tadi pertanyaan Bu Oika, apakah Roh Kudus sudah bekerja di bumi ini? Kapan Roh Kudus bekerja? Ya sejak Kejadian 1 ayat 2. Ruah Elohim kan? Jadi tapi orang tidak mengerti siapa itu Roh Kudus. Ada pergantian pelayanan. Gitu. Nah, Filipus saat dia melayani, orang-orang terima berita itu, tapi mereka belum tahu Roh Kudus. Tandanya apa? Tandanya harus balik lagi kepada tanda yang sama, yaitu berbahasa-bahasa yang lain lagi. Dari mana orang tahu menerima Roh Kudus kalau mereka tidak mengetahui tanda yang sama? Begitu. Tapi sesudah 4 pokok itu terjadi, 4 pola itu. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi, maka kita mengerti pola Roh Kudus itu sudah terjadi, tidak perlu lagi menanti pengalaman yang sama, begitu. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu digenapi memang, digenapi, gitu. Di Kisah 8, kemudian terulang lagi di Kisah Rasul berapa itu? 10 ayat 44 terjadi di Efesus.
Gitu. Paulus melakukan hal yang sama. Coba lihat. Pada waktu dia pergi itu, dia tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Belum, kami sendiri belum pernah dengar. Coba. Betul nggak, Bu Rina? Kalau lihat itu. Jadi pola itu sama, terulang. Tapi nggak bisa lagi sekarang. Kalau kita memberitakan Injil lalu kita tanya, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Roh Kudus orang sudah tahu, sudah turun 2000 tahun yang lalu. Begitu. Jadi nggak perlu lagi ditanyakan. Zaman dulu mereka nggak tahu. Nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada Twitter. Mereka nggak ngerti informasi apa. Nggak ada telepon, nggak ada SMS. Kalau ada SMS, orang di Yerusalem akan beritahu orang di Yudea, Roh Kudus sudah turun. Bagaimana caranya? Caranya begini. Tapi kan berita itu belum sampai ke situ. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di. Padahal cuma dekat aja itu, maksudnya dalam satu wilayah itu kan, wilayah Palestina. Tapi mereka nggak tahu informasi apa. Begitu. Jadi Tuhan yang membuat ada aniaya, kemudian turun ke Yudea, naik ke Yudea, Samaria, terus naik terus. Gitu sampai ke ujung bumi. Sekarang kita sudah tahu. Jadi ini yang pengalaman ini salah ditafsirkan. Mau mencari pengalaman yang sama. Gitu. Kalau di Yerusalem terjadi Roh Kudus turun, maka kita doa 10 hari. Nah, saya sebenarnya mau kasih ini pernah saya tulis, tapi belum pernah masuk Facebook. Ada di website bahwa turunnya Roh Kudus itu bukan loteng Yerusalem. Oke? Apa Pak Agus sudah pernah mendengar ini? Saya sudah ajarkan di kelas. Apa mungkin terlewat Pak Agus? Terlewat ya? Iya, sudah diajarkan di kelas, Pak. Tapi Pak Agus belum. Nggak masuk waktu itu. Pak Agus mungkin terlewat itu. Karena saya sudah mengupdate kebenaran yang terbaru bahwa Roh Kudus itu bukan turun di loteng Yerusalem. Ya. Benar. Ya, semua ini sudah tahu. Tadi masih mungkin dari tulisan yang lama saya belum update. Begitu. Harus dibaca di website. Nanti saya bisa pindahin lagi di Facebook itu. Bahwa Roh Kudus sebenarnya tidak turun di loteng Yerusalem. Roh Kudus turunnya itu di Yerusalem, bukan di loteng. Di sekitar Bait Allah. Karena itu hari Pentakosta. Jam 9 pagi. Semua orang Yahudi merayakan perayaan Safot. Tidak terkecuali rasul-rasul. Jadi mereka itu saat itu ada di Bait Suci pada waktu itu. Sedang merayakan. Nah, kenapa terjadi pada hari Safot itu terjadi pencurahan Roh Kudus di saat perayaan Pentakosta, hari ke-50? Karena memang bagus sekali supaya semua orang lihat. Itu satu. Kedua, di situ buktinya banyak orang kan berkumpul. Kemudian orang-orang mendengar bunyi yang keras. Di situ diceritakan semua, kemudian diceritakan semua penduduk dari muka bumi ini, maksudnya dari mana-mana datang ke Yerusalem. Karena ada hari raya Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50 sejak hari apa? Sejak 14 Nisan. Sejak Paskah dan hari raya roti tidak beragi, dihitung dari situ. Jadi orang datang rayakan Paskah. Paskah itu kan kematian Yesus pada hari Paskah itu kan. Yesus mati di hari Paskah. Jadi orang sudah nggak pulang pada Paskah itu. Mereka tunggu kan cuma 50 hari. Karena kalau dia datang dari negara lain, dia akan wasting time. Maksudnya dia harus pulang lagi dan sebagainya. Jadi tunggu. Nah itulah kesempatan Roh Kudus turun. Terus ada baptisan. Di mana baptisan? Ya kolam-kolam pembaptisan di situ banyak sekali. Begitu. Coba lihat. Kalau loteng Yerusalem ya rubuh itu loteng Yerusalem kalau orang semua kumpul di situ. Jadi itu tidak ada kata loteng Yerusalem itu. Jadi sebenarnya di Yerusalemnya, bukan di loteng, bukan di rumah itu. Karena juga di mana satu ayat yang sudah saya tunjukkan ayatnya, masih ingat? Di Lukas bilang, sebelum Yesus naik ke surga, sesudah Yesus naik ke surga, Alkitab bilang murid-murid selalu berkumpul di Bait Allah. Begitu. Jadi mereka punya tempat kumpul tuh di Bait Allah sejak itu sambil menanti janji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu ditunjukkan kepada semua orang Yerusalem. Tapi tadi Bu Rina, masalahnya di Yudea dan Samaria nggak pernah tahu berita apa yang terjadi di sana. Itu karena komunikasi belum ada zaman itu. Coba kalau sudah ada Facebook, pasti dituliskan berita yang terbaru, viral kan. Hari ini terjadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem.
Tapi waktu itu mereka adem-adem aja nggak. Ya Tuhan membuat situasi itu di Yerusalem, dianiaya jemaatnya, lari mereka ke Yudea, kemudian ke Samaria. Terjadilah cerita yang sama. Kemudian habis itu Paulus. Sesudah Paulus kan mengalami, coba lihat Paulus juga mengalami bagaimana prosesnya. Sama Paulus. Bagaimana caranya Paulus terima Roh Kudus? Ditumpangi tangan kan sama Ananias kan? Masih ingat nggak? Kisah 9. Ditumpangi tangan sama Ananias kan Paulus jatuh. Jatuh ke tanah kan? Waktu dalam penjara. Bukan dalam penjara. Dalam perjalanan Paulus kan? Oh iya, dalam perjalanan. Dalam perjalanan Paulus ke Damaskus kan? Kemudian di situ kan Paulus jatuh, lalu jadi buta 3 hari 3 malam dia nggak bisa makan. Lalu Tuhan suruh Ananias untuk doakan. Pada waktu didoakan, dia dipenuhi Roh Kudus. Sama, berbahasa roh nggak Paulus? Berbahasa roh dalam istilah tebelai. Makanya kan Paulus bilang, aku berbahasa roh. Maksudnya berbahasa lain, glosolalia. Tapi saya gunakan tebelai supaya Anda ngerti. Gitu. Paulus juga bilang, kenapa semua orang yang terima Roh Kudus mengalami pengalaman yang sama? Begitu, ditumpangi tangan dulu, baru mereka bukan lawa-lawa. Enggak, baru mereka menunjukkan bahwa Roh Kudus itu ada dengan cara berbahasa yang lain. Tapi sekarang nggak perlu Pak Agus cari-cari bahasa Manado. Susah-susah amat. Berteman aja sama orang Manado. Pergi ke Manado. Mau belajar bahasa Sunda. Mau belajar bahasa apa Pak Agus dari Bandung ya. Kalau saya mau belajar bahasa Sunda, saya tinggal tanya Pak Agus atau tinggal tanya Pak Reymar. Kenapa susah-susah? Begitu kan? Jadi sekarang tidak ada lagi pengalaman-pengalaman itu. Kecuali hidup di hutan. Begitu. Yang bahasanya susah dipelajari maksudnya. Di Papua itu banyak sekali bahasa. Mungkin Tuhan akan... Tapi banyak misionaris yang tinggal di Papua, mereka nggak tunggu-tunggu Roh Kudus turun 10 malam, mereka belajar aja bahasa Papua, tinggal di sana. Lalu mereka memberitakan Injil. Jadi saya kira begitu kali ya. Kita sudah lewat jamnya ini. Bagus. Lalu Roh Kudus keluar masuk nggak Pak? Kan ya enggak lah, enggak keluar masuk. Enggak keluar masuk. Emang Roh Kudus itu tetap kan Pak, ada di badan yang keluar masuk Bu Christine, yang keluar masuk Bu Christine. Bu Rina belum puas kali, Bu. Bu Rina mungkin belum itu. Sudah Pak. Sudah Kak. Sudah paham, sudah mengerti. Kalau belum sudah lihat garis ininya, sudah ada saya update itu. Bagaimana ya, Bu Christine? Bagaimana Bu Christine tadi keluar? Ya kan nyanyinya kan berhembuslah Roh Kudus. Terus nanti kan dia berhembus, masuk lalu keluar. Nah, masuk lalu keluar. Kan? Makanya si Mantopa bilang, ayo kita bergandengan tangan. Jadi bergandengan tangan gini, dari saya Roh Kudusnya masuk, keluar, nanti keluar ke sana lagi, keluar ke sana lagi. Ini konsep yang dipikir Roh Kudus itu angin kan. Nah, itu lagunya nggak alkitabiah tuh Pak Agus tadi sudah singgung. Jadi jangan nyanyi lagu yang nggak alkitabiah, berhembuslah Roh Kudus atau apalagi yang lagu apa lagi tuh? Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Tercurah di tempat ini. Selamat pagi Yesus, itu juga kan? Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sekarang kita perlu tanya, tadi Pak Agus sudah singgung itu. Apakah Roh Kudus ada di cincinmu atau di kacamatamu atau di rumahmu atau di TV-mu atau di komputermu atau di dalam hidupmu? Di mana Roh Kudus? Di dalam hidup kita, di dalam hidup kita lah. Kita bilang kan, di dalam hati Pak, di dalam hati. Korintus bilang kan, kita adalah bait Allah. Jadi kalau Pak Agus pindah tuh rumah di mana Pak Agus tinggal itu di Bandung di jalan mana, nanti pindah lagi misalnya Pak Agus pindah ke Batam, ya Roh Kudusnya pergi bersama Pak Agus. Jadi ngapain dicurahkan di tempat itu? Ah, itu kan lagunya nggak alkitabiah itu kan. Gitu. Orang-orang yang nulis nggak tahu tentang itu. Jadi bilang apa tadi itu? Berhembuslah Roh Kudus. Terus yang lain apa? AC kali. Yang lain apa lagi itu? Apa tadi? Hadirlah Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Bukan yang tadi yang Bu Oike nyanyi apa? Roh Kudus hadir di sini.
Oh iya, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di Roh Kudus emangnya air. Nah, konsep itu mengalir tenaga dalam. Ini yang membuat orang salah konsep gitu. Jadi kalau sudah pikirannya tegang di dalam kepala kayak seperti ada air mengalir dingin, oh sudah datang nih Roh Kudus. Makanya mereka bilang datang ke kebaktian kita untuk menikmati urapan Allah. Itu kan urapan Allah. Datanglah ke kebaktian kita. Anda akan merasakan kehadiran Allah. Loh, Anda yang mendatangkan kehadiran Allah itu di dalam diri Anda. Ada kehadiran Allah di dalam Anda. Jadi bukan nanti Anda datang ke gedung itu. Jadi nggak ada tuh istilah masuk gereja. Masuk gereja untuk apa? Kalau nggak masuk gereja nggak ada kehadiran Tuhan. Gitu kan konsepnya itu ya. Itu panjang kita akan bicara itu, tapi sedikit berarti aja itu. untuk lagu pun kita harus pilih-pilih kan? Lagu, kalau bisa ya nyanyi lagu himne lah, nggak usah lagu-lagu yang karismatik punya lagu rohani itu. Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta Diciptakan oleh orang yang tidak tahu tentang Alkitab. Akhirnya dia menyesatkan orang. Bukan nggak tahu Alkitab juga, nggak Jadi lahir nggak tahu, baru. nggak lahir baru. Mereka masih hidup, ya belum. Pak Pendeta, Ya, Pak Ferry masih datang. Ini udah mau 2 jam ini Pak Ferry. bentar. Pak Pendeta, ingat Pak Ya. Pendeta yang waktu di apa tuh namanya di sound doctrine kan saya masukin lagu instrumen tuh Pak Pendeta. Ya. Tapi lagu instrumen, lagu kidung itu boleh nggak? Bagaimana tuh kalau menurut Pak Pendeta? Lagu Pernah putar nggak Pak Pendeta? Yang Ya. saya kirim. Boleh itu, saya udah putar, itu boleh. Nggak lihat saya belum lihat. Oh udah Pak Ferry ada kasih ya. Iya, acting Marcella udah denger tuh yang Udah, boleh itu. Itu ada di Kidung Jemaat kok. Oke. itu lagu-lagu kidung Pak Pendeta, tapi instrumennya. Ya, yang penting ya itu lagu itu juga penting, itu himne itu bukan mengumbar-umbar emosi. Memang membosankan. Ya nggak apa-apa Pak Agus, istri Pak Agus dengar lagu rohani itu nggak ada masalah. Bagus mendengar lagu. Tapi di dalam kebaktian kita itu masalahnya. Karena kebaktian itu harus menggunakan lagu liturgi, jangan lagu rohani. Kalau tidak ada bedanya lagu rohani dan lagu liturgi, maka ibadah kita itu tidak ada bedanya dengan ibadah di dunia. Begitu. Nightclub dipindahkan ke dalam gereja sekarang. Orang loncat-loncat di dalam gereja. Orang kebaktian remang-remang di dalam gereja. Ada lampu putar-putar, cuma pendetanya disorot, begitu. Cuma penyanyinya, udah ada penyanyi di gereja. Jadi kita di gereja cuma nonton, kita dengerin. Ya, ini bukan pertunjukan. Inilah salah. Karena apa? Nightclub dibawa ke dalam gereja. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah menggarami dunia atau dunia sudah membuat kita menjadi lebih duniawi? Gitu. Apakah kita membuat orang dunia menjadi Kristen atau orang Kristen menjadi semakin lebih dunia? Karena kebaktian-kebaktian Kristen sudah tidak ubahnya lagi dengan ibadah. Makanya tuh coba lihat di dalam gereja tuh. Ada gereja yang kebaktiannya tato-tato. Coba lihat, ini saya buka, ada kok semuanya. Tato-tato iya, ada tato di depan Ada itu yang kayak tato. Halloween. Ya, lalu itu orang-orang gay, orang-orang apa itu, orang-orang yang sebentar, orang-orang yang banci-banci itu memimpin kebaktian, pernah lihat nggak itu? Di gereja ada gerejanya itu, ada gereja di Jakarta. Ada gerejanya. Jadi gerejanya itu, gereja banci-banci dipanggil semua. Ini apa maksudnya ini? Gitu. Jadi sudah tidak ada gereja, sudah nggak ada bentuk sama sekali. Karena dari awal kita kompromi awal, akhirnya semuanya jadi nggak jelas begitu. Makanya gereja bukan gedung. Gitu. Jadi di gereja itu ibadahnya harus jelas. Lagunya itu lagu liturgi, jangan lagu rohani. Kalau mau lagu rohani nggak apa-apa, nikmati sehari-hari aja. Tapi kalau di gereja itu jelas begitu. Ibadah juga terang begitu, bukan ibadah gelap-gelapan gitu, cuma ada lampu sorot, jemaatnya gelap. Gitu. Nggak apa-apa sih ibadah di bioskop, tapi yang normal-normal aja, jangan lampunya mati, di depannya aja yang kita lihat. Ini nightclub dipindahkan ke dalam, lalu pendetanya khotbahnya juga begitu. Khotbah yang ngawur-ngawur ya sudah, habislah. Kristen tidak ada lagi ubahnya dengan orang-orang lain.
Kemudian ya sudah mulai tato-tato masuk. Ini kan dari kompromi yang tadi, mulai tato, nanti nggak tahu kebaktiannya cuma ngomong-ngomong masalah apa, resep-resep makanan. Akhirnya orang di gereja cuma kumpulan-kumpulan uang aja kan, kumpulan apa itu arisan, ya sudah habis. Sudah nggak ada. Akhirnya jadi malas orang, nggak usah lah bicara-bicara Alkitab. Kita sudah kumpul-kumpul aja makan, habis itu pulang, kumpul makan, pulang. Gereja cuma tempat untuk menggosip. Iya. Itu ya Pak Ferry ya, nanti kita sambung lagi. Hari ini menarik sekali, hampir 2 jam kita. Pak Agus rupanya luar biasa ya temanya, jadi disenangi sama teman-teman ini, banyak yang bisa berdiskusi. Ajak teman-teman lain, ini BICN ini kelihatan mantap, ini dia punya pelajaran ini Pak Peter. Ajak teman-teman lain supaya lebih banyak lagi. Bu Nona nanti kesempatan berikut ya bertanya ya Bu Nona ya, jamnya sudah habis. Tapi semoga untuk pelajaran hari ini tentang Roh Kudus tadi yang belum sempat berbicara, kalau Pak Remer kayaknya sudah setiap hari kan ikut. Kalau Bu Mimi sama Bu Nona semoga sudah paham lah akan pengajaran hari ini ya tentang Roh Kudus. Nanti ikut-ikut terus, ya? Ikut-ikut terus. Pokoknya setiap itu kita ada pelajaran terus. Saya tanyakan sama Bapak melalui WA aja. Ya. Sip. Silahkan. Baik, kita kembalikan kepada Pak Peter sekarang. Nah, sekarang boleh ditutup. Terima kasih Pastor Wanda sama Pak Agus yang sudah menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan kita Ibu Mimi boleh ikut kali hari Senin, besok hari Minggu. Oh iya. Diundang Pak Kami Peter. undang Ibu Mimi. Silakan Pak Peter undang Bu Mimi. Ibu Mimi Mudah-mudahan kalau mau bisa. ikut, kita ada pelajaran-pelajaran yang sangat berguna untuk kita ini. Jadi nanti Bu Mimi bisa lihat di flyer yang kita bagikan di Facebook, Bu Mimi kalau punya Facebook. Iya. Iya. Tanya dong Facebooknya, nanti di-add dulu. Facebooknya itu Sound Doctrine, Pak Pastor Wanda Dumais. Facebook Bisa di situ Ibu. Iya. Bisa berteman di Facebook ke Ibu Mimi. Nanti berteman ya. Iya, betul. Iya, kita bisa berteman Ibu di situ. Mimi kami undang untuk besok Senin. Pukul berapa itu? Nanti lihat di flyernya. Nanti tanya Pak Ferry. Nanti Pak Ferry yang akan mengirimkan flyernya nanti. Add dulu di Facebook ya Bu Mimi ya, atau namanya apa nanti kita yang add. Lalu tanya Pak Ferry Facebooknya, nanti semuanya ada informasi pelajaran dan sebagainya. Oke. Silakan. Makasih. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Peter. Untuk pelajaran kelas hari ini kita sudah selesai. Jadi untuk minggu depan kita kembali lagi ke kebaktian doa. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya minta pastor senior kami, Pastor Wanda, untuk berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih juga untuk Pak Agus yang sudah mengajar dalam kelas Eleos Theological School dan BICN. Tuhan akan menolong dia, semakin lama dia semakin kuat dan semakin berkembang lagi. Kami bersyukur juga untuk teman-teman yang hadir semua. Kami tutup pertemuan kami ini dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk semakin lebih giat lagi belajar, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ibadah pelajaran kita sudah selesai. Ucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. segera datang. Blessing. Terima kasih Pak Agus. Sampai besok. Terima kasih Pak Agus, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pastor Wanda. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih. Wanda. Sampai kasih, jumpa Pak besok Wanda. ya. Sampai jumpa besok. Sampai besok.